pelakor perebut laki orang. Ini istilah ini adalah muncul memang ketika sudah zaman-zaman sekarang aja nih muncul, Bang. Karena gampang sekali laki-laki tergoda oleh rayuan seorang wanita ya. Padahal laki-laki itu sudah berkeluarga. Sebetulnya bukan baru sekarang. Baru sekarang, mah. Dari jangan dahulu ini ada, cuman istilah pelakornya baru sekarang. Kalau dulu pil, ya mah. Pil, will. Pil, pria idaman lain, wanita idaman lain. Ya, sama juga, cuman beda istilah doang. Iya. Artinya bukan baru sekarang, kelakuan ini terjadi, dari dulu sudah ada. Cuman istilahnya baru dibuat sekarang. Nah, istilahnya yang berbeda. Situasi atau istilah pelakor ini sebenarnya yang disalahkan itu situasinya atau subjek atau pelakunya, Mas? Kembali. Makanya kalau kita menghadapi suatu masalah jangan langsung berikan keputusan. Tapi lihat apa sih background yang terjadi? Maaf. Karena yang Anda harus tahu, yang digoda oleh setan bukan hanya laki-laki. Bukan hanya perempuan. Tapi dua-duanya digoda setan. Coba Anda lihat. Al-Baqarah 35. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rogodan haitu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, kata Allah, tinggal di surga. Makan makanan yang ada, minum minuman yang ada, pakai pakaian yang ada. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Cuman satu pesan Allah. Jangan dekati pohon ini. Kalau kamu mendekatinya, kamu menjadi orang zolim. Itu pesan wanti-wanti dari Allah. Ternyata setan iblis menggoda Adam dengan Hawa. Jadi jangan Anda katakan yang digoda iblis hanya Adam atau hanya Hawa. Tidak. Adam dengan Hawa digoda. Anda lihat surat Toha 120. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil huldi wa mulki layabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau mengambil dan memakan buahnya mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Nabi Adam dengan Siti Hawa tergoda dengan rayuan iblis. Mereka ambil buah huldi, mereka memakannya. Apa yang terjadi? Anda lihat Al-Baqarah 36. Fa'azallahuma syaitan fahrajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya Adam dengan Hawa digelincirkan oleh setan. Mereka turun dari surganya Allah yang mereka nikmati selama ini. Artinya apa? Yang digoda setan bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan. Jangan langsung Anda katakan dasar pelakor. Kalau suami Anda tidak jatuh cinta, tidak melayani, terjadi enggak keselingkuhan? Enggak bakalan. Karena suami Anda pun tergiur dengan cewek tadi. Jadi jangan langsung menyalahkan pelakor, tapi kita pun berkaca. Kenapa suami saya berpindah ke lain hati? Karena begini. Kalau Anda berpikir langsung dia pelakor, artinya perempuan doang yang salah. Kalau suami Anda nggak centil, nggak bakalan ngelayanin pelakor. Iya apa heeh? Survei membuktikan. Makanya nggak bisa kita sebagai perempuan nyalahin dasar pelakor, mengganggu suami orang aja. Belum tentu. Kalau suami Anda kuat pendirian, saya sudah punya istri, ini nggak akan terjadi. Maaf, kecuali kalau benar-benar suami Anda orang beriman. Orang yang mantap pendiriannya, digoda bagaimanapun dia tidak akan tergoda. Bagaimana yang namanya orang berselingkuh? Baik laki-laki yang namanya pebinor, pengambil bini orang. Baik perempuan yang namanya pelakor. Cara bagaimana mereka melakukannya? Berbagai cara. Satu, mungkin mereka berdoa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan suaminya si Anu jadi suami saya. Mudah-mudahan ya Allah dia menceraikan istrinya. Bisa saja kalau orang sudah jatuh cinta sama suami orang berdoa begitu. Mungkin apa mungkin? Mungkin, kenapa tidak? Bisa jadi. Udah tertarik dengan suami orang walaupun tahu punya bini berdoa, ya Allah, hanya engkau yang mulak-balikan hati manusia. Balikan suaminya agar mencintai diriku. Istrinya hilang. Satu. Yang kedua, mungkin dengan rayuan, dengan kata-kata mesra. Maaf, misalnya laki-laki ini sekantor dengan orang yang disebut pelakor tadi. Terus dirayu, disanjung,
dipuji, namanya laki-laki, dipuji, kelepek. Aduh, abang di kantor ini paling tampan, padahal mah. Cuma Dan saya barang. doang ya, mah. Iya. Misalnya, Misalnya. girang lah tuh dengan rayuan-rayuan gombal. Makanya disebut ya rayuan gombal, karena bukan kenyataan, tapi digombal-gombalin. Boleh jadi maaf dengan iming-iming. Ya Allah, kalau engkau menjadi suamiku, nggak bakal pakaian ini dipakein. Pasti aku bikin bajumu triskanya licin sampai lancip. Bersih pakaianmu. Makan juga saya urusin biar abang sehat. Dengan rayuan-rayuan ini namanya lelaki yang tidak kuat iman, kan bisa kalah. Dengan cara bagaimana lagi? Dengan cara ancaman. Misalnya, kalau engkau menyukai aku, ceraikan istri abang. Baru aku mau nikah dengan engkau. Masalahnya kenapa? Rasa cinta itu mutlak fitrah manusia. Nggak bisa kita ngatur orang. Apa Anda berpikir orang yang sudah menikah hilang rasa cinta? Tidak. Orang yang sudah menikah pun masih punya rasa cinta. Makanya yang dibutuhkan dalam rumah tangga 4T. Tahabub saling cinta mencintai, ta'awun saling tolong menolong, tasawur saling bermusyawarah, tafi kalau kesalahan saling memaafkan. Kalau ini ada mantap. Cuman kalau kurang, Bu, dirayu sama orang di luar, ditekan sama orang, kalau engkau mencintaiku ceraikan istrimu. Rasul bersabda, kalau ada orang menekan seseorang menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya, dia tidak termasuk golonganku. Masya Allah. Hadis lain Rasul bersabda, kalau ada orang yang menghancurkan hubungan suami istri karena kebutuhan dia pribadi, dia diharamkan masuk surga. Hati-hati. Karena apa? Buat kebutuhan pribadi. Ini yang salah. Kalau ada seorang suami punya istri 2 atau 3, kata istrinya yang 1, abas bang, ceraikan istri kamu yang nomor 3. Kalau tidak, saya kabur. Dalam tekanan seperti itu, maka suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Istrinya yang menekan suaminya tadi berdosa. Rasul bersabda, kalau ada seseorang siapapun itu menghancurkan hubungan suami istri, Masya Allah, bukan termasuk umatku. Betapa besarnya dosa orang yang memisahkan hubungan suami istri sampai dia terpisah demi kebutuhan pribadinya. Bayangkan sampai dia tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Artinya kalau bukan umat Muhammad, umat siapa? Umat yang lain. Hati-hati, Anda jangan gampangin. Sekarang banyak banget perempuan-perempuan yang sangat merayu suami orang. Anda mau kondangan rasa cantik, masukin medsos. Emang suaminya tidak pernah romantis, dipuji sama laki orang. Ih, cantiknya di kau girang, megar hidungnya. Besok mutablik akbar udah keren pakai kudungan koneng. Masukin lagi ke medsos. Ini awal-awal daripada orang perselingkuhan. Makanya hindarkan pergaulan kita dengan suami orang, dengan istri orang, sekedarnya saja. Karena kita masing-masing punya porsinya. Begitu Rasul bersabda. Baik. Setelah ini kita akan kembali lagi melanjutkan tausiah dari Mama Dede tentang pelakor. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.